الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para pemirsa ingkang kawula hormati, yang mudah-mudahan selalu dirahmati, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bahwa dalam rangka bulan Ramadan yang sekarang sudah memasuki 10 hari terakhir, alhamdulillah kula panjenengan masih diberi umur, diberi nikmat, diberi sehat, sempat untuk mengisi Ramadan ini, sehingga alhamdulillah kita masih bisa menjalankan ibadah puasa, sholat, baca Al-Quran, dan ibadah-ibadah yang lain. Semoga upaya kita untuk mengisi Ramadan dan ibadah-ibadah yang lain ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang penting, kalau yang inti di bulan Ramadan adalah puasa, juga ada turunnya Al-Quran, adanya Lailatul Qadar. Ini tentu hal-hal yang sangat istimewa, yang sangat banyak pahala, yang bernilai ibadah yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Allah ngobrol pahala, ngobrol kenikmatan, rahmat, dan sebagainya. Puasa sendiri adalah ibadah yang disenangi oleh Allah. Dan untuk hadis yang lain bahwa puasa di bulan Ramadan ini kalau kita laksanakan dengan iman, dengan hanya karena Allah, maka akan diampuni dosa-dosa kita yang lalu. Terus juga yang penting lagi, Ramadan ini kan katanya puasa itu ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama untuk tingkatan orang umum, orang awam, dan kedua orang khusus dan khususul khusus. Ini kalau orang umum ya mungkin hanya sekedar meninggalkan hal yang membatalkan puasa, seperti tidak makan, tidak minum, tidak kumpul dengan suami atau istri dan yang lain. Dan yang ingin saya tekankan, mari kita bisa lebih meningkatkan kualitas ibadah puasa kita ini untuk bisa meningkat ke yang khusus, ibadahnya orang khusus. Jadi tidak hanya sehari-hari, mulai dulu masih muda, masih anak-anak ya gitu sampai sekarang sudah misalnya udah umur 40, 50 masih tetap hanya itu saja. Harus kita tingkatkan untuk mencapai ke tingkatan khusus. Monggo ini antara lain kita bisa menjaga semua anggota tubuh kita untuk tidak bermaksiat pada Allah. Jadi jangan sampai ya puasa tapi tetap rasan-rasan, gosip-gosip dan sebagainya, fitnah-fitnah dan sebagainya, mata pendengaran dan sebagainya, tetap menjalankan dosa. Jangan itu. Jadi monggo kita tingkatkan ibadah puasa kita untuk menghindari dan menjauhi hal-hal dosa-dosa yang bisa merusak nilai dan kualitas ibadah puasa kita. Monggo kita tingkatkan. Mudah-mudahan dengan ini di samping itu juga lebih memperbanyak ibadah kita, kualitas ibadah, kuantitas ibadah kita. Misalnya sholat sunat, tarawih jangan ditinggalkan, dan sholat sunat yang lain, baca Al-Quran. Kalau dulu biasanya nggak puasa itu nggak mesti baca Quran, sekarang ya kita atur jangan sampai sama bulan Ramadan tidak khatam. Syukur bisa diatur sehari satu juz sehingga sebulan khatam sekali atau lebih dari itu, misalnya seminggu sekali khatam, tentu akan jauh lebih baik.
Dan nanti kalau sudah tanggal 20 ke atas, sekarang tanggal 21, ini saya punya catatan. Kalau malam Lailatul Qadar atau kalau awal Ramadan bulan hari Kamis malam 21 tadi itu katanya ada Lailatul Qadar. Ada lagi yang mengatakan, Syekh Imam As-Sadili mengatakan itu kalau malam Kamis katanya malam Lailatul Qadarnya tanggal 25. Nah ini tentu kita nggak tahu banyak teori-teori seperti itu, sehingga yang penting kita di malam-malam ganjil yang seringkali Lailatul Qadar itu datangnya di malam-malam ganjil, kita harus lebih memperbanyak ibadah di situ, lebih banyak beribadah, mendekatkan diri pada Allah, sehingga mudah-mudahan Allah lebih mencintai kita dan kita juga demikian akan lebih mantap, lebih senang mendekat pada Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan puasa itu tidak hanya puasa fardhu ini, ini yang wajib selama 12 bulan, yang wajib 1 bulan ini. Tapi di samping itu kan yang 11 bulan selain Ramadan ini kan Kanjeng Nabi juga sering puasa. Kanjeng Nabi sering puasa, bahkan kalau Kanjeng Nabi menyampaikan bersabda kalau puasanya yang paling lebih baik puasanya lebih Daud sehari puasa sehari tidak. Terus Kanjeng Nabi sendiri Senin Kemis puasa, itu sudah Kanjeng Nabi tidak kok nyuruh puasa itu enggak, hanya menyampaikan kalau Senin Kemis itu kan amal kita diaturkan pada Allah, disampaikan pada Allah, sehingga aku senang kalau aku dalam keadaan puasa. Itu saja Kanjeng Nabi, jadi tidak menyuruh. Tapi kalau kita sudah Nabi kita Kanjeng Nabi uswatun hasanah, demikian hasanahnya begitu baiknya. Jaga tidak ada jeleknya, monggo kita juga mengikuti Kanjeng Nabi. Puasa sunat juga kita jalankan. Besok setelah ini Syawal 1 hari kan langsung disunatkan juga puasa 6 hari. Jadi bulan Syawal kalau bisa riyayane sedina pitok air, nanti yang terus hari kedua puasa lagi sampai 6 hari. Ini dawuh kan ini sama puasa setahun. Pada pahalanya sama dengan puasa setahun. Ini kan iman-iman kalau kita tidak jalankan. Monggo begini-begini kita jalankan. Jadi kita harus meningkat dalam kualitas kita sepantas dan biar matang saja bangga tahu dosa misalnya. Senin Kemis kita jalankan puasa Syawal. Kalau ya Kanjeng Nabi ada Yaumul Bid tanggal 13, 14, 15 tiap bulan hari, tiap bulan syahriah itu. Jadi gitu, monggo begini kita jalankan. Kalau kita punya masalah banyak misalnya, kita sering puasa bagus. Ada hadis lis-shaimi da'watun mustajabah. Bagi orang yang puasa itu doanya diijabah. Makanya kalau kita banyak masalah, monggo sering puasa. Lagi kalau bayar syafaat itu dulu untuk nambahi nirakati anak juga pun puasa terutama hari neton, hari lahir dengan netonnya. Misalnya lahirnya Senin Pahing itu kalau bisa jangan tidak puasa, itu puasa nambahi nirakati anak. Ini kalau besok sampai tembus berapa kali itu, kalau nggak salah 15 kali tembus ke anak itu. Jadi asalnya anak dan akal dan sebagainya, insya Allah jadi kebaik dan seterusnya. Jadi berkah tirakat riadohnya orang tua, insya Allah juga akan diterima oleh Allah, dan itu sebagai upaya kita untuk lebih mendekat dan sebagainya. Ya ini saya ini bab puasa. Kemudian saya juga akan menyampaikan bab husnul khotimah. Saya lihat di kitab Nasoihul Ibad halaman 3, jadi masih awal itu tentang kitab tentang akhlak ya, banyak di situ. Ya ini ada min asbab husnul khotimah. Jadi salah satu sebab untuk bisa mencapai husnul khotimah yaitu di akhir pungkasan dengan baik. Besok waktunya meninggal, dia meninggal dalam keadaan yang baik, misalnya setelah sholat orang meninggal,
kapan hari tak ada atau siapa itu. Setelah masih pengajian, masih banyak orang meninggal. Ini kan sudah kelihatan kalau baik. Nah, kita tentu ingin husnul khatimah seperti itu. Kalau Mbah Hasyim Asy'ari, siapa yang ngopeni NU, merawat NU, tak anggap santriku. Saya tak anggap santriku, tak dongakne husnul khatimah sak keluargane. Nah, ini Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi kita sebagai alumni dari Tabiran, dari Jogja, monggo yang masuk IKPWS dan sebagainya, IKPT, untuk kita rawat, kita besarkan NU ini. Nah, ini di samping itu Imam Nawawi ini juga ada doa khusus yang dibaca. Ini di halaman 3 yang Sohibul Ibad, ini dibaca setelah sholat fajar. Jadi manjing subuh, azan, terus kita sholat 2 rakaat. Kemudian kita baca doa ini. Doa ini ada 3 macam. Kan yang sering saya baca yang nomor 2, nomor 3. Di samping ini juga, ini kalau katanya itu untuk sebabnya husnul khotimah adalah selalu mendoa ini. Di samping itu ini juga doa untuk mendoakan umat-umat Kanjeng Nabi, umat-umat Kanjeng Nabi. Kemudian diampuni, dirahmati, diperbaiki, dijaga dan sebagainya. Tapi ini ada yang saya tambahi dua kalimat. Mudah-mudahan diberikan kemudahan kita oleh Allah untuk bisa mengamalkan ini. Kemudian nanti kita diijabah juga umat-umat Kanjeng Nabi jadi umat-umat yang lebih baik, yang diampuni, dirahmati dan selamat dunia akhiratnya semuanya. Juga keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Ini yang salah yang dari Isra Sohibul Ibad ini. Terus ini juga diperbaiki. Ini yang asli dari sana begini, ini tulisannya. Terus ini saya tambahi 2 kalimat. Allahumma ansur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih umat, Allahumma sallim umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, yang tolongi umat Muhammad dan yang selamatkan umat Muhammad. Kalau ini yang 3 macam, doa yang 3 macam ini, jangan tuh kalau berkenan monggo diamalkan yang mana. Yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, apa semuanya monggo. Kalau bisa kita amalkan untuk kehidupan sehari-hari ya. Mudah-mudahan ini diijabah oleh Allah SWT dalam rangka untuk memohon, berikhtiar untuk bisa menjadi meninggalkan husnul khotimah. Ini tentu idaman semuanya. Soalnya kalau husnul khotimah seperti semuanya itu insya Allah masalah nggak ada yang sulit. Beres semua, enak semua gitu lah. Mudah-mudahan demikian bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, berkah maslahah kita semuanya, diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga puasa kita diterima, amal-amal kita yang lain, juga kita jadi orang yang selamat, bahagia dunia akhirat, juga untuk keluarga kita, anak-anak dan keluarga kita semuanya senantiasa kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dirahmati, diampuni dan jadi orang yang istilah selamat jamul dunia akhirat. Selamat jamul dunia akhirat, gampang dalam yang surga kabeh. Kalau ada hadis yang lain, mudah-mudahan kita tergolong untuk umat-umat Kanjeng Nabi yang bisa masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.